Rumah subsidi semakin mengecil. Wow. Ya ini pasti bakal jadi isu yang sering diperbincangkan oleh banyak orang ya. Dari dulu rumah subsidi itu sudah dikenal mungil ya, tapi belakangan ini sempat muncul wacana kalau ukurannya tuh mau diperkecil lagi gitu. Nah, dari yang awalnya itu segini, itu bakal dikecilin lagi jadi hanya berukuran 18 meter persegi atau segini. Nah, itu yang tinggal di situ apa enggak potensi kena klaustrofobia ya? Klaustrofobia adalah rasa takut atau cemas yang berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kok rumah subsidi pemerintah yang awalnya itu ukurannya gede, kok tiba-tiba jadi dikecilin? Apakah ada sesuatu nih? Nah, oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas kenapa rumah subsidi ukurannya semakin mengecil di atap cerita. Yeay. Nah, jadi program rumah subsidi di Indonesia itu bukan hal baru. Nah, pemerintah sejak era 1970-an itu sudah mendorong pembangunan rumah murah untuk rakyat kecil. Nah, saat ini program rumah subsidi itu berjalan melalui skema kredit kepemilikan rumah atau yang disebut sebagai KPR. Gitu. Nah, KPR sendiri itu adalah pembiayaan rumah yang dikelola langsung oleh Kementerian PUPR yang tujuannya itu jelas, yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah dengan suku bunga tetap, yaitu 5% atau cicilan yang ringan. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 689, luas bangunan rumah subsidi itu yang ditetapkan itu adalah minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi dengan luas tanah yang berkisar antara 60 sampai 200 meter persegi. Artinya, meskipun kecil, rumah subsidi itu setidaknya masih bisa untuk menampung keluarga kecil ya, dengan fitur-fitur seperti kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan segala macam. Nah, namun aturan ini tuh sempat berubah, guys. Nah, jadi pada awal Juni 2025, sudah beredar draft keputusan dari Menteri PKP nomor KPTSM 2025, yaitu dalam rancangan tersebut pemerintah berencana menurunkan ukuran rumah subsidi. Jadi rumah subsidi yang sebelumnya itu ukurannya minimal 21 meter persegi itu bakal dikecilin jadi 18 meter persegi. Terus tanah yang ukurannya minimal itu sebelumnya 60 meter persegi itu bakal diperkecil lagi menjadi 35 meter persegi. Nah, jadi bayangin aja luas bangunan yang tadinya setara garasi mobil standar itu bakal dikecilin lagi hampir sepertiganya gitu. Ukuran ini tuh bahkan lebih kecil dari studio apartemen tipe 21 yang banyak ditemuin di kota-kota besar itu. Nah, pemerintah lewat pernyataan pejabat Kementerian PKP menyebut alasannya adalah yang pertama, memberikan opsi lebih banyak bagi masyarakat, terutama generasi muda atau lajang. Terus yang kedua itu menjawab masalah keterbatasan lahan di perkotaan. Nah, terus yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan standar minimal kebutuhan ruang per orang menurut WHO, yaitu 9 meter persegi per orang. Nah, jadi kalau logikanya rumah 18 meter persegi itu cukup untuk 2 orang, jadi kira-kira cocok untuk pasangan baru atau pekerja lajang ya. Tapi apakah benar begitu? Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Nah, begitu wacana ini muncul, reaksi keras tuh langsung pada berdatangan. Yang pertama, APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, menolak keras. Mereka menilai rumah dengan bangunan hanya 18 meter persegi dan tanah 25 meter persegi itu tidak manusiawi. Ya, terutama untuk keluarga. Nah, bayangin aja ukuran sekecil itu akan sulit dikembangkan menjadi rumah 2 lantai. Akibatnya banyak penghuni itu bisa jadi membangun tambahan liar atau topengan yang justru memicu masalah lingkungan dan keselamatan. Terus yang kedua, menurut Ray, Real Estate Indonesia juga angkat bicara. Mereka mengingatkan agar kebijakan ini tuh tidak asal diputuskan tanpa kajian mendalam. Ray menekankan pentingnya standar kelayakan hunian sesuai SNI maupun pedoman WHO tentang kebutuhan ruang layak per individu. Terus yang ketiga tuh dari Kadin Indonesia yang argumennya itu lebih moderat. Jadi mereka itu mengusulkan kalaupun ada penyesuaian, sebaiknya rumah subsidi itu jangan lebih kecil dari 30 meter persegi. Nah, karena itu dianggap sebagai ukuran minimal yang realistis dan layak untuk dihuni oleh keluarga kecil. Nah, dari ketiga argumen itu, hampir semua pihak itu sepakat. Rumah subsidi ukuran 18 meter persegi itu ya terlalu kecil, bahkan lebih cocok disebut kamar kos ketimbang rumah.
Nah, tapi akhirnya kontroversinya tuh semakin besar hingga akhirnya 10 Juli 2025 Menteri PKP Marwarar Sirait resmi mengumumkan bahwa wacana rumah subsidi 18 meter persegi itu dibatalkan. Dalam rapat bersama DPR, beliau bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul. Dia menegaskan aturan yang berlaku kembali pada regulasi lama tuh yaitu rumah subsidi ya tetap berukuran 21 sampai 36 meter persegi, terus ukuran tanah tuh ya 60 sampai 200 meter persegi. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Terus DPR pun juga menegaskan perannya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat. Jadi mereka itu menyebut rumah subsidi 18 meter persegi itu sebagai rumah yang nggak manusiawi gitu dan tidak sesuai dengan tujuan awal program. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ide seperti ini tuh bisa muncul? Nah, jadi yang pertama, Indonesia itu masih punya backlog perumahan yang tinggi atau kesenjangan antara rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah rumah yang sudah terbangun, yaitu mencapai sekitar 12, juta unit menurut data BPS 2023. Nah, pemerintah tuh ya dituntut untuk menyediakan rumah murah dalam jumlah besar. Nah, yang kedua, harga tanah di perkotaan tuh ternyata semakin mahal. Di daerah sekitar Jakarta misalnya, harga tanah itu bisa mencapai jutaan rupiah per meter. Jadi, dengan keterbatasan anggaran subsidi, ya logikanya pemerintah ingin mengecilkan rumah agar harganya tetap terjangkau gak sih? Nah, yang ketiga, ada tren gaya hidup generasi muda atau milenial yang lebih suka rumah mungil, simple, tapi strategis. Dan pemerintah itu tampaknya ingin mengakomodasi segmen ini. Namun masalahnya, rumah subsidi itu bukan hanya untuk lajang atau milenial, tapi juga untuk keluarga kecil. Jadi kalau ukurannya tuh terlalu sempit, kualitas hidup mereka tuh ya bisa-bisa terganggu. Ya bayangkan aja keluarga dengan anak 2 tinggal di rumah hanya berukuran 18 meter persegi. Ya sulit banget memenuhi standar kenyamanan maupun kesehatan keluarga. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kebijakan 18 meter persegi ini benar-benar dijalankan. Kira-kira dampaknya apa? Kalau dampak bagi penghuni, ruang sangat terbatas tuh privasinya ya sangat minim banget dan rawan masalah kesehatan. Terus kalau dampak bagi lingkungan, bisa-bisa muncul rumah-rumah tambahan yang nggak resmi, sehingga kawasan itu jadi semrawut dan tidak teratur. Terus bagi pengembang sendiri, terutama pemerintah, reputasi itu ya bisa jatuh karena dianggap hanya mengejar kuantitas bukan kualitas. Ya, sehingga dampak terburuknya adalah program rumah subsidi yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan ya malah akan berpotensi menciptakan kantong-kantong pemukiman kumuh baru gitu. Nah, jadi jelas ya sobat properti, kebijakan rumah subsidi dengan ukuran yang hanya 18 meter persegi itu ya sudah resmi dibatalkan dan ukuran minimalnya itu ya tetap di 21 meter persegi sesuai aturan sebelumnya. Oke, jadi ini menjadi pelajaran yang penting ya, bahwa pertimbangan rumah rakyat itu ya tidak boleh hanya mengejar jumlah, tapi juga harus memperhatikan kualitas hidup penghuninya. Nah, tapi kalau menurut kamu, ukuran rumah subsidi itu idealnya berapa ya agar tetap terjangkau tapi juga layak huni? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus diskusi soal properti dan kebijakan perumahan di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.